itu miliaran tiap hari dari mafia migas itu yang masuk ke rekening Ibu Ani. 9 triliun. Kata pembisik saya. Pembisik saya bilang 9 triliun yang sudah masuk ke rekening istri SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, seperti Babang Udin kita ini ya. Jadi Babang Udin kita kembali memakan korban ini ya. Ucapan sadisnya, mulut ularnya ini ya, mulut yang tidak bisa dikendalikan dia ini, mulai menarik orang lain. Jadi kita tahu, setiap Saifuddin berkicau, selalu ada nama-nama baru yang dia sebutkan. Tetapi, ini masih jauh dari ekspektasi kita. Kita ingin ada nama pendeta-pendeta yang bejat, pendeta-pendeta yang nggak benar, yang kembali disebutkan oleh pendeta Saifuddin. Tetapi dia malah sibuk membahas tentang politisi dan pejabat-pejabat negara kita. Ya, ini yang kita sayangkan ya. Kita pingin nama pendeta Pak Udin. Kenapa malah Anda menyebut nama mantan presiden kita, yaitu Pak SBY? Ini kita sangat sesali ya. Jadi pendeta Saifuddin kemarin menanggapi masalah Ade Armando. Tetapi entah kenapa ya, seperti biasa sebenarnya. Topiknya Ade Armando. Tapi yang dia bahas entah kemana-mana. Ini memang ciri khas dari pendeta Saifuddin. Dan Saifuddin mengeluarkan satu statement yang luar biasa kejam, dan saya rasa ini bisa jatuhnya ke fitnahan, dan bisa membuat dia makin terperosok. Ya, jadi tuntutan kepada Saifuddin salah-salah makin banyak ini. Keluarga Pak SBY, ya, keluarga Pak SBY bisa membuat tuntutan atau laporan kepada si Saifuddin Ibrahim untuk menambah daftar jumlah laporan ke kepolisian ya. Jadi ini menambah panjang jumlah tuntutan dan dakwaan kepada pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Karena memang bagi Saifuddin ini udah sama gitu. Hukumannya udah hukuman mati. Karena memang udah banyak sekali yang dia nistakan, yang dia serang, yang dia fitnah ya. Dan kali ini dia menyebut almarhum ya, Ani Yudhoyono atau almarhum ibu negara kita ya. Istri dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, istri dari mantan presiden kita Pak SBY, itu disebut menerima uang 9 triliun ya dari hasil korupsi. Tuduhan yang luar biasa kejam dilontarkan oleh Saifuddin. Begitu juga dia mengatakan bahwa Pak SBY itu presiden yang makan duit banyak sekali. Wah, ini tuduhan yang sangat kejam sebenarnya, tanpa ada alasan gitu ya. Kalau memang Anda punya bukti bahwa Pak SBY dan istrinya melakukan korupsi, tunjukkan saja, laporkan saja. Jangan Anda fitnah sana, fitnah sini. Apapun ceritanya ya, apapun ceritanya, Pak SBY ini adalah mantan presiden kita, banyak jasanya untuk negara kita. Tapi sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman nonton dulu bagaimana pendeta Saifuddin kowar-kowar tentang Pak SBY. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Demo sekarang ini ada duitnya, ada penggeraknya, ada otak intelektualnya. Mahasiswa kan hanya suruh bergerak. Apa kamu nggak melihat perbedaan zaman Jokowi dengan zaman SBY? Sebagai mahasiswa, kalian harus melihat itu. Bagaimana korupsi besar-besaran yang dilakukan pada zaman SBY.
proyek-proyek di mana-mana mangkrak. Proyek listrik, proyek, ada mafia gas. Mafia gas itu adalah besannya SBY, lalu ditangkap. Ketua KPK waktu itu, Antasari, disuruh untuk melepas ini. Melepaskan besan SBY. Jangan ditangkap dong besan gua. Besannya itu adalah mafia gas paling mengerikan zaman itu. Sehingga di Kalimantan, Sulawesi, Papua, harga minyak itu melonjak. Untuk mendapatkan solar di Kalimantan, itu trek pengangkut sawit itu berjubel-jubel. Antri di pom bensin. Itu zaman SBY. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Zaman Jokowi nggak ada antri di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Artinya Jokowi telah menghabiskan semua, merontokkan semua para mafia gas, para mafia migas. Dimasukin Ahok ke Pertamina. Pertamina dimusuhin, Ahok dimusuhin sama orang-orang Pertamina. Kenapa? Nggak bisa maling. Nggak bisa maling. Masa minyak bensin Pertalit impor dari Singapura? Lah Singapura punya apa? Minyak mentah dikirim ke Singapura, diolah balik ke sini. Itu mafia di Pertamina yang dilawan oleh Ahok. Kenapa begitu? Mahasiswa tidak mengerti ini. Bedakan zaman Jokowi dengan zaman SBY. Proyek listrik mangkrak semua. Bikin apa mangkrak. Bikin museum SBY di Pacitan. Uangnya dari mana? Nggak usah bikin ini Pak SBY. Terima sajalah. Kamu menghancurkan Megawati. Kamu menghancurkan Soeharto. Nggak boleh itu. Dari situ saja mahasiswa harus jangan dipermainkan. Beda kan? Nah sekarang siapa yang ongkos nasi bungkus? SBY juga. Karena anaknya hancur sekarang ini. Supaya nyaman, Jokowi ke depan 2 tahun ini hancurkan Demokrat, hancurkan PKS. Itu kalau saya hancurkan itu PKS. Karena sumber untuk membangun demo itu PKS. Tenggelamkan Demokrat, tenggelamkan PKS. Itu baru aman Jakarta. Atau kabur ke IKN sana. Bawa semua menterimu itu. Menteri kan bisa main di laptop. Bisa perintah sana sini. Semua menteri bawa asistennya, sekretarisnya. Pindah ibu kota di mana Jokowi mau membangun ini. Jangan menurunkan Jokowi, jangan suruh mundur Jokowi.
Gus Dur yang buta matanya saja nggak mau dimundurin, gimana dia jalan mundur? Ya orang buta. Jokowi disuruh mundur. Kecuali dia joget. Maju mundur. Joget sehari ini, boleh maju mundur, maju mundur. Ini nggak boleh, dia presiden, nggak boleh mundur. Nggak boleh. Presiden berpikir mundur ke belakang, maju terus, menghadapi bangsa. Mahasiswanya saja biadab. Bagaimana yang umur 40 tahun? Bagaimana yang seumur Jokowi? Bagaimana para menterinya? Menterimu saja, Menteri Jokowi saja nggak ada yang ngeri juga ngomong ini ya. Ini ada yang menggerakkannya. Mahasiswa ini ada penggeraknya. Beda dengan zaman saya dulu. Demo, minta Soeharto hentikan pengiriman TKW ke Arab Saudi untuk mendapatkan uang agar demo itu berjalan. Saya cari uang di Solo. Saya cari uang sendiri, bukan langsung dikirimin nasi bungkus. Dan nasi bungkus itu ya orang Kristen juga yang bantu. Banyak ini. Kamu nggak tahu nggak? Tommy Soeharto. Semuanya itu turunan Soeharto pun ikut. Kenapa? Karena uangnya, pundi-pundinya, tabungannya yang disimpan di luar negeri itu mau diambil. 7.000 triliun dari keluarga itu saja. Yang mau diambil itu supaya masuk ke kas negara. Karena nggak mungkin selama bapaknya berkuasa dapat uang segitu. SBY lebih parah lagi. 10 tahun SBY memerintah, lebih besar, lebih banyak dia daripada 32 tahun Soeharto berkuasa. Kenapa? Karena SBY lebih masif lagi, lebih terarah lagi, terorganisasi. Makanya besannya itu jangan dipenjarakan. Dan ternyata memang penjara. Dan berakhirlah mafia migas harus mengirim ke rekening Ani, istri Bang BY. Itu miliaran tiap hari dari mafia migas itu yang masuk ke rekening Ibu Ani. 9 triliun. Kata pembisik saya. Pembisik saya bilang 9 triliun yang sudah masuk ke rekening istri SBY. Dan menurut kabarnya disimpan di China. Sampai dia meninggal. 9 triliun. Jadi begitu besan SBY di penjara, kemudian dibuat rekayasa Antasari yang nembak, dan dihukumlah Antasari. Yang nembak sebenarnya itu satu penjara dengan saya. Dia cerita semuanya itu.
yang menembak itu. Sekarang jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Nah, kalau mau cerita-cerita begitu, datang ke Kalapas, dengar langsung dari pelaku. Dan semua pelaku pasti berbicara jujur tentang banyak hal yang dia tahu. Termasuk pembunuh Safrudin itu. Yang direkayasa oleh SBY sebagai ada orang yang membunuhnya. Antasari Azhar, ketua KPK. Gara-gara Antasari tidak mau melepaskan besan SBY. Nah, ini saudara-saudara harus tahu. Nah, sekarang ini saya belum tahu siapa yang mendanai mahasiswa. Tapi SBY itu manusia pelit. Anaknya juga itu manusia pelit, mata duitan. Beda dengan Cendana. Cendana itu jor-joran karena memang banyak menikmati kekuasaan bapaknya itu. Tommy tidak takut untuk mendanai. Ini kalau benar dugaan. Dugaan saya karena saya sudah jauh dari Indonesia, saya tidak bisa mengontak teman-teman saya. Dan kalaupun saya kontak teman-teman saya di Indonesia, pembisik saya, mereka takut. Takut sinyalnya lari ke saya. Oh, ini nih nomornya ini. Oh, ini nih pembisik Saifuddin Ibrahim itu. Tetapi analisa saya, ya dananya 50-50 dengan si kadrun Demokrat untuk mendanai mahasiswa ini. Jadi bedakan zaman SBY dengan zaman Jokowi. Bagaimana pembangunan Jokowi yang luar biasa, yang mangkrak sewaktu Soeharto. Proyek-proyek. Contoh proyek Kalimalang sana. Tol Kalimalang. Itu sudah 30 tahun macet. Tetapi di tangan Jokowi berjalan dengan baik. Sekarang tol Kalimalang sudah dipakai dan saya sudah menikmati tol itu. Itu zaman Mbak Tutut itu. Itu proyek Mbak Tutut. Itu proyek macet sebelum Soeharto turun. Sebelum Soeharto turun, proyek itu macet. Setelah Soeharto 98 jatuh, itu seluruh proyek Soeharto hancur semuanya. Dan orang-orang yang menjalankan proyek Soeharto yang ada di daerah-daerah itu dipanggil sama polisi semuanya. Untuk ditanya ini, tanya itu. Nah, disitulah polisi dapat uang juga. Masuklah zaman ini, zaman itu, zaman Gus Dur, Megawati. Tidak banyak hal perubahan yang terjadi. Apalagi zaman Habibie, tidak banyak yang terjadi perubahan. Yang paling untung itu adalah SBY. SBY menikmati banyak duit. Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana semua nama ditarik oleh pendeta besar Saifuddin ini.
dari Antasari Azhar, ya semua dibahas gitu. Saya cuma ingin bilang gini, terlepas dari bagaimana Pak SBY dalam memerintah, kita harus akui, ya, kita harus akui sampai sekarang satu-satunya presiden Indonesia yang full masa jabatannya dari awal sampai akhir selesai tanpa ada masalah hanya Pak SBY. Hanya Pak SBY. Ini saya harus katakan ya. Jadi terlepas dari pro kontra kepemimpinan dari Pak SBY, kita ambil contoh Presiden Soekarno. Bagaimana Presiden Soekarno lengser. Ya, terlepas dari dia dipaksa turun atau bagaimanapun, intinya Presiden Soekarno nggak full. Dia mulai, terus akhirnya dia dilengserkan. Ya, Soeharto, ya, almarhum Soeharto juga sama. Endingnya dilengserkan, nggak full gitu ya, nggak menikmati masa jabatannya sampai selesai bagus-bagus. Artinya di akhirnya keluar gitu. Habibie dia cuma menggantikan, ya almarhum Habibie cuma menggantikan Presiden Soeharto. Terus kita lanjut ke Gus Dur, ya kita tahu Gus Dur endingnya juga diturunkan, ya dipaksa turun. Sedangkan Ibu Megawati, dia hanya menggantikan, bukan full. Jadi dia startnya sebagai pengganti, baru ending selesai. Oke? Sama kayak Habibie. Sedangkan Pak SBY, periode pertama selesai, periode kedua selesai. Dari awal pelantikan jadi presiden selesai, sertijab ya menyerahkan jabatannya ke presiden berikutnya selesai juga dengan memang masa waktunya selesai. Tidak ada presiden sebelum Pak SBY yang menyelesaikan jabatannya, ya tidak ada. Yang memulai sampai selesai full nggak ada. Hanya Pak SBY yang full. Harus kita akui itu. Dan kita nggak tahu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi apakah akan sama dengan Pak SBY? Kita belum tahu. Periode pertama sudah dilewati. Periode kedua kita nggak tahu. Apakah Pak Jokowi akan selesai juga sampai 2024 atau duluan digulingkan? Kita nggak tahu. Kalau memang nanti Pak Jokowi akan selesai sampai 2024 dengan cara bagus-bagus juga digantikan dengan presiden terpilih berikutnya, artinya sudah dua presiden yang mulus ya memulai sampai akhir masa jabatannya clear gitu, nggak ada masalah. Jadi harus jadi track record ya atau jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan di negara kita mulai sampai akhir selesai dengan bagus gitu ya. Terlepas dari kebijakannya bagaimana. Apapun ceritanya, Pak SBY adalah presiden kita, ada jasanya untuk negara kita. Kalaupun Saifuddin tidak senang, merasa ada yang korupsi atau apa, laporkan gitu. Jangan koar-koar nggak jelas seperti sekarang, dengan membuat fitnahan, dengan mengatakan korupsi 9 miliar lah, mendanai demo-demo inilah gitu ya. Saya juga nggak habis pikir, ini Saifuddin udah kondisinya begini, udah makin hari kita lihat makin gila, tetapi bukan mengurangi mulutnya, bukan mulai mengontrol mulutnya, tetapi malah mulutnya ini makin ngeri. Kalau kita sadar bahwa mulut kita nggak bisa dikontrol, mending dijahit nih, ditutup mulutnya. Ya, terus istrinya nih Sarah Ayu, cobalah jahit aja tuh mulut si Saifuddin, daripada gara-gara mulut dia, kalian juga celaka. Ya, satu keluarga bisa celaka hanya karena orang seperti Saifuddin. Kalau memang dia nggak bisa dikontrol, jahit mulutnya. Jahit, paksa mulutnya untuk diam. Bahaya orang seperti ini gitu. Nggak bisa menempatkan dirinya. Ya. Bagaimana mungkin pejabat negara semua diserang habis-habisan? Kita tahu kalau Anda pendukung Jokowi. Anda sendiri mengatakan, iya Anda dukung Jokowi. Kalau saya sih tipikalnya semua presiden menurut saya, mereka melakukan pekerjaan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada mungkin presiden itu sengaja buat aneh-aneh. Ya, kita tahu juga bagaimana di zaman Pak SBY, negara Indonesia mulai mendapatkan taji, mulai mendapatkan pengakuan ya. Pak SBY secara tampang, secara postur badan, juga sangat luar biasa. Setiap ada G20, KTT di luar negeri, kita nggak malu punya presiden yang gagah seperti Pak SBY ya. Dan Pak SBY cukup dihormati, dan inilah mendapat pengakuan yang luar biasa dari pemerintah luar ya. Dan kita juga nggak bisa pungkiri zaman Pak SBY itu
ekonomi Indonesia tumbuh dengan luar biasa bagus. Ya, ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, walaupun itu ditopang oleh harga komoditas yang tinggi ya saat itu, yaitu sawit dan karet ya, terutama sawit waktu itu memang terbang tinggi dan juga batu bara. Dan itu membuat kas negara kita lumayan banyak. Dan ya, apapun ceritanya, setiap presiden punya jasanya untuk Indonesia. Janganlah dihina-hina. Janganlah Anda ngomong seakan-akan Anda itu jauh lebih hebat. Ya, ini jeleknya si Saifuddin ini ya. Selalu merendahkan orang lain, tetapi meninggikan dirinya sendiri. Saya nggak tahu apakah ini karena dia pengen jadi presiden juga ya, karena dia bilang dia pengen jadi presiden Indonesia. Mana tahu, ya, dengan cara menjelek-jelekkan presiden lain, agar kesannya dia itu jauh lebih jago daripada presiden-presiden sebelumnya. Inilah tipikal dari Babang Udin kita, yang suka menjelek-jelekkan orang lain demi meninggikan dirinya. Ya saya nggak tahu nih, kasihan juga Ibu Ani Yudhoyono ya, almarhum Ibu Ani, yang difitnah-fitnah oleh Saifuddin ya, dan dia meninggikan Ahok lah gitu kan, pokoknya yang dia rasa bagus dia tinggikan. Nanti begitu kena masalah sama dia, baru dihina-hina lagi sama dia. Ya, kacau sekali ini si Saifuddin Ibrahim ya. Indonesia banyak masalah, itu iya. Nggak ada negara yang nggak punya masalah. Yang penting kita kritisi yang bagus. Ya, kalau kita memang cinta dengan negara kita, lakukan dengan cara benar. Saifuddin, Anda menghina negara. Anda adalah pengkhianat negara sekarang. Ya, Anda menjadi DPO. Kalau memang Anda itu warga yang baik, Anda cinta Indonesia, pulang. Lakukan sesuatu untuk negara kita. Bukan dengan cara menyerang-nyerang, memfitnah-fitnah dari luar negeri. Kalau memang Anda cinta dengan NKRI, pulanglah. Hadapilah kasus hukum Anda, tabahlah. Mana tahu, begitu Anda keluar dari penjara nanti, Anda jadi presiden seperti yang Anda katakan ya. Karena Nelson Mandela masuk penjara lama, Pak. Anda masuk penjara baru 2 tahun. Mana tahu dengan masuk lebih lama, itu membuat diri Anda bisa jadi presiden. Nggak ada salahnya kan dicoba, Pak Saifuddin. Ya, apalagi Anda katakan di penjara Anda dapat duit lumayan banyak. Mana tahu kali ini bisa dapat lebih banyak lagi ya. Jadi, bagi Saifuddin janganlah narik-narik orang terlalu banyak. Setiap Anda berkicau, ada saja nama baru yang Anda sebutkan. Sebenarnya nggak masalah ada nama baru, tetapi kami minta kalau bisa nama tersebut adalah nama pendeta atau pengurus di gereja, Pak. Itu yang kami tunggu-tunggu, Pak. Setiap Anda live, kami udah tunggu nih, catat. Ya, menit keberapa ngomong apa. Tapi mana ini nama pendetanya, Pak? Mana nama pendetanya? Kok nama Pak SBY pula yang disebut? Ya, nama almarhum Ibu Ani yang disebut. Aduh, ini ngapain gitu kan? Nama Antasari Azhar, nama besannya Pak SBY. Apa-apaan ini gitu kan? Aduh, kita udah nunggu ini padahal. Jadi, bagi pendeta Saifuddin, tolonglah Pak, bantu dulu kita ini. Buat konten itu yang menghibur sedikit. Kalau enggak, Anda nyanyi lagi lah. Seperti kemarin gitu kan, kayak orang gila nyanyi-nyanyi. Ya, atau salto-salto kayak, atau apa gitu di Amerika. Ya, ini enggak live kasih nampak muka jeleknya terus gitu. Besok-besok lari-lari kayak di depan rumah gitu kan. Atau ngapain gitu Pak. Ya, kalau nggak mau bahas pendeta, ya minimal Anda lakukan sesuatu yang bisa menghibur kami lah. Atau nyanyi-nyanyi deh. Nyanyi-nyanyi boleh. Karena Anda lucu kalau nyanyi, Pak. Ya. Bagi kami, Anda ini tontonan untuk mengisi waktu puasa kami, Pak. Lumayan juga lagi lapar-lapar, dengar badut yang melawak. Ya, itu adalah hiburan bagi kami, Pak. Jadi, saya harap Pak Saifuddin jangan tarik-tarik, Pak. Nanti tuntutan Anda tambah banyak. Saya nggak tahu ini udah berapa banyak tuntutan untuk Anda. Orang Madura, orang Bima, ya Pak Mahfud MD, kepolisian, jaksa, hakim. Wah, TV One pun udah diserang juga kan. TV One juga bisa melaporkan si Saifuddin gitu kan. Belum lagi nama-nama lain. Ya, ini tambah lagi Pak SBY. Bayangkan mantan presiden pun diserang ya. Habis itu ada mantan wakil presiden juga, Pak Yusuf Kala juga Anda sebut. Ya, kalau dia waktu masa mudanya menyerang masjid, menyerang gereja. Ya, dia menyerang gereja, ini kan fitnah lagi gitu. Bisa dilaporkan. Ya, habis itu Kiai Haji Ma'ruf Amin juga Anda serang gitu. Wah, udah semua. Jadi kalau benar-benar disusun, itu udah seumur hidup Anda di penjara. Ya, keluar satu kasus dilaporin lagi. Keluar satu kasus dilaporin. Udahlah di penjara aja seumur hidup. Nggak bisa selamat lagi nih.
kalau pulang ya. Saya kasihan juga nih. Padahal di satu sisi dia lagi rindu anaknya, mentalnya lagi kena, tapi entah kenapa mulutnya tetap nggak bisa dijaga. Padahal kalau dia mau meminta maaf dengan tulus ya, minimal mungkin ada harapan dia bertemu dengan anaknya. Harapan ya, bertemu dengan anaknya. Tetapi makin ke sini makin gila saja. Tetapi dia memang sudah sadar lah ya, udah nggak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menghujat. Ya. Dan saya harap aparat penegak hukum bisa mendengar ini ya, karena ini udah kelewatan ya kalau tuduhan kepada wakil presiden terus mantan presiden ya, kemana-mana ini pejabat-pejabat disebut satu persatu oleh pendeta besar Saifuddin ini. Oke, semoga Saifuddin ini bisa segera bertobat secara nasuha. Saya harap masih sempat lah dia untuk bertobat selama dia masih ada napas. Jadi silakan teman-teman kirimkan opini kalian. Menurut kalian bagaimana nih fitnahan yang dibuat oleh Saifuddin kepada keluarga Pak SBY? Apa benar seperti itu ya? Atau kalian punya opini yang lain? Selamat berkomentar, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.